Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Segenap majelis GKI Jemaat Berdasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yulia Nawangsi dengan menggunakan ujian Pitung Jemaat dan Rekasi. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 19 September 2021. Warta jemaat yang pertama, pengurus seksi pelayanan kategori anak atau SPKA GKI Jemaat Berdasari mengundang anak-anak sekolah minggu untuk kembali beribadah secara offline atau tatap muka di gereja mulai hari Minggu 26 September 2021 pukul 7 pagi. Adapun ketentuan pelaksanaan ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dihadiri oleh anak sekolah minggu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. Yang kedua, dihimbau kepada orang tua untuk mengantar dan menjemput anak sekolah minggu. Apabila memungkinkan, silakan untuk menunggu di gereja. Ketiga, anak dan orang tua yang hadir wajib dalam kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat kunjungan ke daerah zona merah, serta keluarganya tidak ada yang sedang terpapar virus COVID-19. 4. Pelaksanaan ibadah tatap muka atau offline akan diterus. Pelaksanaan ibadah tatap muka atau offline ini akan terus dipantau dan diobservasi. Demikian pemberitahuan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Warta jemaat yang kedua, persembahan geser akan kembali dimulai pada hari ini. Jadi nanti akan ada dua kantong yang diedarkan oleh majelis. Kantong yang pertama untuk persembahan minggu, bulanan, pembangunan, pelayanan kasih atau syukur. Kantong yang kedua khusus untuk persembahan geser. Untuk persembahan geser ini mohon dimasukkan ke dalam amplop khusus yang sudah disediakan majelis. Bisa diambil di meja amplop. Dan mohon amplop ini jangan dilem karena akan dipergunakan lagi di ibadah selanjutnya. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Warta jemaat yang ketiga, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2021, amplop persembahan pembangunan akan diganti menjadi amplop persembahan Natal. Untuk amplop persembahan Natal akan disediakan oleh majelis pada minggu pertama bulan Oktober 2021. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Warta jemaat yang keempat, ibadah minggu 26 September 2021 akan dilayani oleh majelis jemaat dengan menggunakan ujian Pitung Jemaat. Demikian warta jemaat
hari ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mencintai anak-anaknya, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat hadir di tempat ibadah yang kami masuk dalam tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, mengeluhkan kepada dan mengagung-agungkan nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menolong kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah dengan ketulusan serta dengan kerendahan hati kami. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada saat ini, yang di gereja maupun yang di rumah. Kiranya Engkau senantiasa menolong mereka, menuntun mereka, biarlah mereka juga bersama-sama menikmati makanan surga yang sehingga Engkau menunjukkan diri kami semua dan menyegarkan dan memberikan kami semangat untuk tetap senantiasa dengan tekun dan taat beribadah. Engkau sertai keberdekaan pada kami hari ini, Bapa, melayani jalan ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, Engkau sertai dan Engkau bimbing di dalam memimpin jalan ibadah. Demikian juga musik seluruh majelis dan seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jalannya ibadah pada pagi hari ini, Bapa, dari awal sampai selesai nanti, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari PKC nomor 16 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kawan-kawan semuanya. Mari kawan-kawan
dalam ibadah di hadapan Tuhan, masing-masing berkata demikian. Pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Silakan. Firman Tuhan membuka ibadah pagi hari ini diawali dari surat Petrus yang kedua, pasalnya yang pertama dan ayatnya yang ke-10 demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikian firman Tuhan, dan mari kita memuji nama Tuhan untuk firman di dalam ibadah ini. Kidung Jemaat nomor 23 bait 1 dan 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, mari kita berdoa mohon pengampunan dosa agar anugerah dan kehidupan baru diberikan kepada kita semua. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga,
Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan pada hari ini, hari Sabat Tuhan. Tuhan mengundang kami dan memampukan kami untuk hadir di tengah-tengah ibadah ini. Itu oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh memohon atas kasih dan anugerah itu, Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami dimampukan untuk lebih sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kami dalam jalan yang benar, yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari mulai sampai selesainya. Kiranya hanya Engkau saja melalui Roh Kudus mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pengampunan dosa dan berkat Tuhan. Amin. Untuk Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama membaca dan mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-32 ayat 1 dan 2. Demikian anugerah Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian anugerah Tuhan, dan dilengkapi dengan petunjuk hidup baru yang mengajarkan bagi kita semua di dalam anugerahnya dalam kehidupan yang baru. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, demikian untuk kita semua pada pasal 1 ayatnya yang ke-27 dan 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikian anugerah dan petunjuk hidup baru, kiranya kita semua diperbarui oleh Tuhan dan kasih-Nya menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita teguhkan dan baharui lagi iman pengakuan kita, agar sungguh karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam pengakuan iman rasuli. Kita nanti sambut dalam ujian hidup jemaat nomor 363 bait 1 dan 2. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Yesus
3 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya di melalui khotbah, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami dan berkatilah kami. Mampukan kami untuk mendengar firman-Mu itu dan tinggal di dalam hidup kami, agar kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami, memiliki harapan yang Tuhan boleh bimbing dan sertai. Demikianlah kami siap untuk melakukan semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 3 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semua itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Kemudian dilanjutkan ayatnya ke-14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya semua yang mendengar dan siap untuk melakukannya diberkati oleh Tuhan dan berbahagia. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan melalui doa sapaan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau kami boleh dihimpun dalam persekutuan pada pagi ini. Kami sungguh-sungguh menyediakan hati dan hidup kami. Kiranya Tuhan juga dengan penuh syukur kami menyatakan akan puji dan kemuliaan
pertolongan yang Tuhan boleh sertakan dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang sedang sakit dan masih harus berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan sertai mereka. Tuhan tolong keluarga. Tuhan tolong para medis. Semuanya boleh giat untuk melakukan upaya kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang lemah, mereka yang putus asa, kehilangan, dan bersendiri. Kami mohon Tuhan menghibur, memberi kekuatan, ada semangat baru untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukannya. Berpengharapan hanya kepada Tuhan yang memberikan sebagai sumber kehidupan dan jalan bagi segala sesuatu, agar kami boleh terarah pada satu tujuan, yaitu keselamatan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak kami, pemuda remaja kami, wanita pria dewasa, dan juga bagi kaum lansia. Kami boleh percayakan Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami serahkan setiap orang tua atau dalam keluarga. Tuhan cukupkan apa yang diperlukan, baik berupa dana maupun rezeki dalam berupa makanan, minuman, dan segala sesuatu yang diperlukan agar hidupnya semakin sejahtera. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami juga menyerahkan persekutuan kami dan pelayanan kami bersama dengan orang-orang di sekeliling kami, baik di tempat kami boleh bekerja masing-masing tempat, dan juga pada persekutuan-persekutuan yang mungkin bersifat sosial. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati agar hidup kami juga menjadi berkat bagi masyarakat di sekeliling kami. Tolonglah ya Tuhan, setiap keluarga di dalam persekutuan, baik melalui RT, RW, kelurahan, kecamatan, baik di dalam kabupaten, provinsi, bahkan di negeri kami Indonesia. Tuhan tolong para pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan sertai dan berkati. Tuhan curahkan Roh Kudus agar kami mampu melihat dan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Sertai dan berkati setiap orang yang berupaya untuk mewujudkan agar setiap orang boleh percaya kepada Allah Sang Khalik dan percaya akan keselamatan mendatangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan dalam seluruh dunia ini, dalam alam semesta ini. Kami boleh percaya pergumulan setiap bangsa pasti berbeda, tetapi ada satu yang kami boleh percaya, mereka semakin melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam setiap perkara. Oleh karena itu Tuhan, peristiwa dan keadaan yang sekarang terjadi, pandemi COVID-19 tentu belum berakhir. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk semuanya itu. Oleh karena itu, bagi kami yang masih ada dan tersisa dalam dunia ini, biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mampu untuk melakukan dan berani untuk mewujudkan apa yang menjadi janji-janji Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Kuatkan dan teguhkan bahwa kami siap untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam segala keadaan, mampukan kami untuk menjadi alat-alat Tuhan bersaksi. Sekecil apapun iman kami, Tuhan boleh teguhkan, dan kami boleh berkenan bagi Tuhan, berkenan bagi setiap orang, berkenan bagi dunia ini. Untuk mewujudkan semuanya itu, tolonglah kami melalui doa syafaat ini. Kami masing-masing dikuatkan dan diteguhkan agar kami semakin nyata menjadi anak-anak Tuhan. Demikian seru dan syafaat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, menyertai dan memberkati kami sekarang dan selamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sudah menyediakan dan mempersiapkan persembahan dari rumah masing-masing. Dengan firman Tuhan kita dasarkan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29.
kita akan mengumpulkan persembahan dengan pujian PKJ nomor 4, bait 1 dan seterusnya. 1 Tawarik 16 ayat 29 demikian mengajarkan kepada kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita kumpulkan persembahan syukur dan dimampukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan dunia. Kita pujikan PKJ Pelengkap Pimpin Jemaat nomor 4, bait 1 dan seterusnya. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, agar kami dapat mengelolanya dengan baik, sehingga kebutuhan yang dilakukan gereja ini menjadi cukup. Kami juga menyerahkan setiap tangan-tangan yang telah mengumpulkan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, agar kami tahu apa yang terbaik untuk kami dapat lakukan. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan kami berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan,
Kasihanilah kami dan mampukanlah kami, agar kami dapat bekerja dengan jujur, dapat melakukan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan, baik berupa dana maupun hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada semangat untuk pergi ke gereja hari ini? Ya. Walaupun belum semua, tapi saya lihat bangku-bangku penuh sekarang. Walaupun di tengah kosong, tapi mungkin satu hari kita sudah boleh bersama-sama beribadah. Undangan kita sudah disebarkan pada saat beberapa minggu yang lalu, dan hari ini Bapak Ibu boleh mengajak teman, saudara untuk beribadah kembali dalam persekutuan tatap muka. Ya, dengan syarat harus benar-benar sehat dan ikuti prokes. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bosan tidak di rumah terus dalam ibadah, dalam setiap karya dan pekerjaan Anda? Bosan ya? Bosan ya, Bu Sari? Bosan ya? Jenuh ya? Masa itu lagi, ya? Jalan tabrakan lagi dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Apa karena pandemi COVID ini ya? Selain itu ada lagi yang lain? Banyak ya? Masing-masing punya tantangan dalam kehidupan ini. Ibu, Bapak, dan Saudara, sejujurnya kita lebih sibuk bergiat atau beraktivitas, lebih berputar pada aktivitas pelayanan yang bisa dilihat oleh orang. Semua orang di dalam rumah, 1 tahun penuh di dalam rumah. Tahun 2021 ini sampai bulan September ya masih boleh bebas, tahan lagi, ya boleh bebas. Aduh capek. Tapi Bapak Ibu inginnya apa? Dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kesaksian, panggilan gereja yang katanya harus diwujudkan, ternyata kita juga sering jenuh dan bosan karena kita inginnya dilihat orang. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita senang dilihat orang karena kita melakukan aktivitas pelayanan kita karena kita orang Kristen, ketimbang pendalaman pengenalan akan Tuhan. Sejak awal ketika pandemi ini ada, kita sudah sering dengar, ya, kalau sekarang waktunya Bapak Ibu dan Saudara dan saya juga semua orang harusnya semakin dekat dong dengan Tuhan, ya, semakin intim dong dengan Tuhan, semakin suka untuk mengeluh dengan Tuhan. Karena belum lagi jika ada masalah atau konflik dan ketidaksepahaman dalam pelayanan di rumah, suami istri saling melayani, bapak ibu orang tua melayani anak-anak, belajar untuk menghormati dan melayani orang tua, satu dengan yang lain, kakak dengan adik. Sebenarnya ada kesempatan 2 tahun loh kita belajar, tapi kita ingin itu aja dilihat oleh orang. Bapak Ibu sadar nggak sih kalau hari ini orang-orang di keluarga kita melihat, wah ternyata orang BKJPU Bersari sekarang berubah menjadi lebih baik. Harusnya lebih baik ya. Kita mendengar, tidak perlu kita mendengar orang lain, tapi kita ingin menyatakan bahwa selama ini hidup kita ada perubahan yang lebih baik. Harusnya hidup kita
semakin bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya optimis. Desember kita akan menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam Natal nanti, Bapak Ibu lah yang akan menjadi orang-orang yang datang kepada Tuhan bukan secara fisik, tetapi iman diwujudkan pada sukacita masing-masing pribadi, menunjukkan kesungguhannya. Kenapa? Karena mungkin selama ini ada konflik, ada masalah, ketidaksertapahaman dalam pelayanan. Semua jadi kaku, semua menjadi suam dan melelahkan. Maunya apa Tuhan? Ya, Bapak Ibu nonton pakai HP Android, ibadah ngambil goreng tempe. Ya, ibu-ibu ya. Anak-anak kalau nggak suka nonton ya untuk pelayanan anak, disambil nggak bagus, pindahkan ke yang lain. Nanti ditonton lagi. Tidak benar. Tidak benar. Bosan. Jelek kabarnya. Nggak suka apa yang disampaikan. Kita menjadi kaku, kita menjadi suam, ya, hangat, panas enggak, dingin enggak, itu jadi suam, dan juga kadang melelahkan. Ibu bapak dan saudara, di situasi pandemi COVID-19 kita mungkin sudah mulai kehilangan fokus pilihan dan panggilan kita sebagai orang percaya maupun sebagai gereja. Kita mungkin ada yang mulai malas, mulai capek untuk mengenal dan makin mengenal lagi kepada Tuhan Yesus. Yang kita lihat melalui YouTube kan, atau melalui Instagram atau apa, yang kita lihat itu bukan Tuhan Yesus yang ingin kita jumpai. Tapi kita lihat siapa yang bicara, siapa yang berkhotbah, siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Wow, luar biasa. Yang kita ceritakan bukan Tuhan Yesus yang kita dengar dari mereka, tapi kita cerita tentang, wah ini pengkhotbah ini bagus sekali. Apakah Bapak Ibu menemui Yesus di situ? Itu yang penting. Setiap kali kita mendengar dan melihat, atau kakek-kakek atau nenek-nenek atau anak kecil atau orang, tidak menarik, tetapi firman Tuhan sangat mengubah, sangat menginspirasi. Itu adalah orang-orang yang mencari firman Tuhan yang sesungguhnya. Kalau tidak, kita bosan, kita capek milihin orang-orang yang kita sukai saja. Tapi adakah Yesus Kristus di sini? Sering kita disapa. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, saya tidak ingin menghakimi, tidak. Tapi itu sering terjadi. Kita sudah capek-capek katanya buat ini, tapi tak ditonton. Jangan putus asa. Yang kau sampaikan itu firman Tuhan, bukan kau yang mau masuk TV atau masuk di dalam YouTube, bukan. Saya sangat bangga dan bersyukur bahwa Tuhan menolong di KJTU Bendosari untuk memberitakan Injil, dan sekarang waktunya lewat YouTube yang disediakan oleh KJTU Bendosari. Banyak dari saudara-saudara dan teman-teman, dunia kamu luar biasa. Saya bilang yang luar biasa bukan saya, bukan gereja, tapi Tuhan. Dan sederhana yang disampaikan oleh majelis, disampaikan oleh mahasiswa, disampaikan oleh siapapun, Tuhan menolong. Nah Bapak Ibu dan Saudara, hari ini mari kita semakin mengenal lagi, karena tantangan ke depan pasti berubah. Kita mungkin ada yang mulai malas dan lelah mengenal dan makin mengenal untuk Tuhan Yesus. Karena zaman mulai berubah, emosi mulai goyah, relasi mulai melemah. Ya, emosi kita ini kan setelah pandemi saya yakin banyak yang berubah. Ada yang berubah lebih baik, syukur. Tapi banyak emosinya, emosi ini bukan sedih atau bukan. Tapi emosi adalah ada di jiwa kita yang mulai kelihatan. Yang dulu semangat, mungkin sekarang semakin semangat.
Ada yang dulu sudah semangat, tapi terputus, melemah karena segala sesuatu telah terjadi di sepanjang waktu. Walaupun sebelumnya sudah begitu. Ini apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, yang dikenal semangat dan memiliki energi yang lebih dibanding dengan murid-murid lainnya, ternyata juga pernah mengalami naik turun. Pernah begitu semangat untuk membela Tuhan Yesus, tetapi juga pernah nyaris putus asa. Bahkan sempat menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara, hamba-hamba Tuhan pun banyak mengalami hal ini. Dan setiap orang Kristen, orang percaya juga ditantang untuk seperti Petrus. Ya, dengan YouTube, wah, banyak tantangan. Hamba-hamba Tuhan banyak tantangan. Warga jemaat banyak tantangan. Lebih banyak warga jemaat punya tantangan. Karena yang ditonton adalah pertengkaran, perselisihan, konflik, masalah, emosi, kepercayaan, dan sebagainya. Muncul begitu saja. Bapak Ibu lagi nonton video yang bagus, YouTube yang bagus, sudah mau selesai, iseng-iseng, turunkan. Wah, nonton ini. Berubah. Ada konflik baru. Marah. Mulai melemah. Petrus demikian juga. Kita semua, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita bersyukur di saat akhir hidupnya Petrus, sebelum kemah tubuhnya dibongkar, Rasul Petrus menuliskan pesan yang amat penting bagi kita, bagi gereja, bahwa kunci menjaga stamina agar tetap membara dalam iman dan pengharapan adalah memperteguh panggilan dan pilihan. Petrus berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, banyak loh di saudara-saudara kita namanya kece, tapi apa yang disampaikan menimbulkan konflik. Ya, namanya bagus dari Timur Tengah, tapi orang Indonesia sangat merusak. Orang Kristen menjadi marah, tapi diam-diam tidak bisa dan tidak mampu melakukan. Kita membiarkan untuk menyelesaikan. Serahkan aja pada Tuhan. Tinggal kita, apakah kita berkenan. Tantangan begitu banyak. Semakin Bapak Ibu menantang dunia ini, begitu juga semakin banyak Bapak Ibu akan menghadapi. Oleh karena itu, fokus. Fokus seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Banyak orang Kristen tersandung karena tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan memperteguh panggilannya. Apakah itu memperteguh panggilan dan pilihan? Apakah itu berkaitan dengan pilihan tempat dan suasana di mana kita bersekutu dan melayani? Apakah di Bendosari kita juga ditantang? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Bapak Ibu sederhana, makin sering membaca firman Tuhan, makin sering mendengar firman Tuhan, makin sering membuka Alkitab, dilakukan itu siang dan malam, hidup kita tidak akan pernah tersandung. Banyak
banyak orang hanya memilih saja yang dia sukai. Itu sering menjadi tertanya. Harus kita akui bahwa kerap kali terlintas di benak kita saat kita merasa kering dan jenuh dalam persekutuan dan pelayanan kita. Waktu kita melihat persekutuan di gereja dan juga yang tidak menggairahkan kita. Apalagi kalau komunitas atau persekutuan dan pelayanan kita itu kecil dan dirasakan sulit berkembang. Maka wajarlah jika kita mulai lemah dalam kehidupan persekutuan dan juga lelah dalam panggilan kita dalam pelayanan. Ibu, bapak, dan saudara, terus saya berdoa untuk kita jadi Lestari agar selalu tetap setia kepada Tuhan, mempersekutukan diri kepada Tuhan untuk pertumbuhan iman, untuk semangat panggilan Tuhan. Apakah itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus ketika ia berkata, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan, jemaat Lestari ini diberi waktu 2 tahun sudah. Kami dibatasi oleh tempat dan waktu. Setiap hari Minggu kami berupaya untuk bersekutu. 1-2 orang bersekutu di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan datang di dalamnya. Saya tidak mau melihat yang banyak meninggalkan Tuhan, tapi saya ingin melihat 2-3 orang yang tetap setia dan memperteguh. Dan itu akan memulihkan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu firman Tuhan melalui Rasul Petrus, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Apakah panggilan dan pilihan itu? Pertama-tama berkaitan dengan tempat dan jenis persekutuan pelayanan kita. Apakah karena kita di KJTU Bendosari? Ternyata tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Panggilan dan persekutuan yang dimaksud oleh Rasul Petrus itu bukan berkaitan dengan tempat, bukan berkaitan dengan aktivitas kegiatan, melainkan berkaitan dengan siapa yang setia dalam panggilan akan Tuhan Yesus. Api spiritualitas gereja, api yang diberikan oleh Allah melalui hari Pentakosta, roh yang menghidupi setiap orang yang setia dalam panggilan kepada Yesus Kristus harus terletak pada kedekatan dan pengenalan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, bukan pada kecocokan kumpulan orang dan lengkapnya aneka ragam aktivitas pelayanan. Kalau mahasiswa yang PPL bertanya, Bu, berapa orang yang ada di jemaat? Ya, karena ini pandemi, pasti sedikit lah. Tetapi nanti kita lihat bahwa sebenarnya data di jemaat ini tidak terlalu besar, tetapi bagi saya cukup banget. Kemudian data. Persekutuan apa yang dilakukan? Ya, Bapak tahu ini pandemi. Tapi saya terus berdoa. Setiap keluarga semakin erat dalam persekutuan, semakin kuat untuk mewujudkan panggilan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, memperbaiki hubungan orang tua dengan anak, memperbaiki hubungan pasangan suami istri, memperbaiki hubungan handai dan tolan, memperbaiki hubungan satu dengan yang lain dalam masyarakat. Ada satu kerinduan untuk mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan bersama, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, kita dikuatkan untuk berani mewujudkan panggilan itu. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga yang berkata, karena kuasa ilahinya telah mengarahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dan pada ayat 8 berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dalam berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk pengenalan kita kepada Kristus, agar apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita punya rasa giat, semangat, dan apa yang kita lakukan pasti berhasil. Biarkan Tuhan yang bekerja atas diri kita. Jangan menunggu orang lain melihat kita, tapi ada kemauan karena Tuhan ada di dalam hidup kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam gereja kita, ada dalam masyarakat kita. Kita wujudkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama kembali fokus pada pilihan dan panggilan kita sebagai orang percaya maupun gereja, yakni bergiat untuk lebih mengenal dan makin mengenal lagi kepada Yesus Kristus. Patahkan semua orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan, Dia juru selamat. Janji-janjinya itu pasti. Itu yang kita harus tangkap. Zaman boleh berubah, emosi boleh goyang, relasi kita boleh melemah. Tetapi jika pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah, maka hidup kita dan persekutuan gereja kita akan kembali bergairah. Semoga pemerintah yang mengatur kita melalui PPKM, melalui peraturan-peraturan kesehatan yang baik, melalui peraturan-peraturan baru, kita juga diubahkan menjadi orang Kristen yang disegarkan oleh karena iman percaya, bukan supaya orang lain melihat, melainkan karena Kristus Allah Bapa di surga. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita menjadi orang Kristen yang semakin bergairah. Saat janji Tuhan pasti ada, dan itu pasti terjadi. Apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan agar Tuhan melakukan dalam hidup kita, kita harus mulai dari sekarang. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah jatuh tersandung. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat ini dan berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Rasul Petrus yang begitu penuh dengan semangat untuk menulis surat-suratnya, dan itu berlaku sampai hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, seperti yang Petrus katakan, agar kami terus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kami semakin teguh, dan kami melakukannya agar kami tidak tersandung, tidak terjatuh, melainkan kami semakin diperteguh dalam panggilan dan benar dalam memilih Tuhan Yesus Kristus dengan lebih sungguh. Dimanapun tempat dan suasana, ajarkanlah kami untuk membangun persekutuan dan saling melayani, saling berkorban, saling mengasihi, dan saling di dalamnya dibangun satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling menopang, dimampukan untuk sehati dan sepikir mewujudkan apa yang Tuhan inginkan, agar kami dapat bergerak lebih baik. Mampukan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan sempurnakan doa kami ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kami boleh juga menyatakan segala puji syukur dan kemuliaan di dalam Tuhan. Kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan dalam pujian 376 Kidung Jemaat bait 1 dan 2 menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Persekutuan kita dan kesaksian kita sampai hari ini dan selamanya. Mari kita bersama-sama mundur dengan membawa damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan pujian penutup Kidung Jemaat nomor 440 dari 1 dan 2. Tuhan
memberkati istrinya, sekeluarga, dengan berkah. Segenap majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan beribadah kita semakin mengenal akan Yesus dan semakin kuat iman dan percaya kita kepadanya. Kami ucapkan selamat siang, Sugeng Pondok, selamat menjalankan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih, selamat hari Minggu.